Sebenarnya Anda ini paham guys. Anjir. Usaha makro. Anjir. Oke, yang bener gak ya? Terus sama apa tuh? Apa sih itu ya sebutannya ya? Apa? Infrastruktur? Bukan, kalau rupiah zaman dulu misalkan 1.000 itu gede, sekarang Kurs? bukan. Konversi? Nah, apa? Konversi? Bukan. Terus. Inflasi? Nah, beda inflasinya gitu, beda apa nilainya kan? Beda nilai tukarnya ya? Nah, beda nilai itu. Tapi sebenarnya kembali di studio lama. Oh, udah mulai ini. Udah dong. Ditemani dengan Tomorrow. Anjing. Anjing. Besok. Kita kan nggak ada bedanya sama perintapan ya. Depannya kan sama-sama India, Indonesia. Iya. Jadi lu nggak boleh jijik kalau ini es batu gua pakai tangan. Ya, vitamin lah. Nggak boleh protes. Ya sekarang Dim, tahu sendirilah. Papa susahan. Kira-kira apa tuh? Dolar. Masa rupiah 17.000? Lebih. 17.000 ada apa recehnya tuh di belakang. 17.000 something. Iya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru. Setelah melewati 17.500 rupiah, sejak Jumat hingga Sabtu telah melewati angka 17.600 per 1 dolar Amerika Serikat. Walau Bank Indonesia menyatakan telah melakukan intervensi pasar dan langkah-langkah lainnya, rupiah seakan terus turun. Hal ini mencemaskan para pelaku pasar. Mana sih ini? Mana statementnya kocak lagi? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Emang benernya sih kalau orang desa nggak pakai dolar? Bisa bener bisa enggak sih? Sebenarnya bisa enggak. Oh iya. Ada orang desa nggak main saham berarti ya? Bikin desa wisata juga banyak money changer, Pak. Oh iya ya? Ya iya dong. Bener. Yang tepat loh. Statement tuh. Iya tuh harus dikritik itu. Harus lah. Bapak udah. Udah apa? Ikut andil dalam beliau menjabat. Nyesel gua. Sumpah anjing 3 kali gua dukung anjir. Ya lucu ada tuh statement apa 4 ya apa sampai 5 sih itu 4 sampai 5 kali gagal katanya. Udah berhasil malah gagal. Kocak sih itu. Udah berhasil malah gagal. Ya belum mungkin ya. Kan baru tahun-tahun pertama lah ngejabat ya. Lo mau nunggu sampai 2 periode anjir. Hah? Gua mah ogah gua. No. Untuk sekarang ya. Tapi kan gak tau ke depannya. Kalau lihat kondisi sekarang gitu. Enggak lah gua. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai warga sipil, sebagai rakyat, itu menilai pemimpin tuh di beberapa tahun sih tepatnya lah gitu. Untuk boleh kita menilai. Karena udah 2 tahun, Dim. Udah tahun kedua ya ini ya? Iya, udah kan 2024 Oktober. Sekarang udah 2006 udah bulan apa nih? Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan lah. Udah setahun setengah. Jalan 2. Sebenarnya gini sih kalau menurut gua. Ya, ngobrol aja kita ngobrol. Ya kita pakar apa sih? Iya, Pak Karno kita mah. Pak Karno. Coba bisa dilihat, nih, kinerja ke depan tuh bisa dilihat dari cara-cara dia milih menteri, Dim. Kalau menurut gua, kepentingan gua pribadi. Bangun kabinet. Iya. Bangun kabinet. Iya. Dan lu lihat sekarang menteri-menterinya, ya Allah ya Rob. Ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Bisa, mas kamu.
Dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Kata-kata hari ini Pak. Hari ini bagus. Mantap. Ya Allah ya. Titipan? Menurut pandangan Titipan ada. Titipan ada, terus balas jasa juga banyak. Banyak. Nah itu sih yang harus dihindari tuh di politik-politik negara Konoha tentunya ya. Negara Timor Leste. Yang begitu-begitu tuh jadi susah gerak. Mau sebagus apapun kalau awalnya, iya kan? Awalnya udah nitip terus balas jasa pas kampanye. Nah itu. Enak Pak ini Pak. Enak. Enak. Ini gede Biar kenyang. nyungkut. Biar kenyang. Tadi sore baru ngopi kita. Ngopi lagi. Iya. Ini BTW H+1. Kita balik dari Jogja ya. Iya. Enggak lah. Hari H ini. Hari H ya? Oh iya. Tadi kita baru nyampe pagi tadi. Subuh baru nyampe ya? Jam berapa? Ya terakhiran kita jam 5:30. Benar. 6. Kenapa gue nyentil Jogja? Karena kemarin sebelum ke Jogja kan kita ke Salatiga tuh. Iya. Mandi di Sendang. Nah mungkin ini ada pengaruhnya nih sama merosotnya harga rupiah. Gimana tuh? Gue belum nyampe nih. Belum nyampe. Korelasinya apa? Jadi kemarin kan kita di sana kan makan mie. Oh Anjing iya. mahal. Masa makan mie 6 ya. Makan mie 6 terus teh manis 6, 118.000. Terus 20. 120.000, gokil sih itu. Iya. Ya hal yang wajar sih lah kalau di tempat wisata mah. Karena ya mungkin si apa namanya tuh Jarang pembeli. yang pertama peminat, maksudnya tuh si peminatnya tuh jarang kan, sama apa namanya si mungkin ya ini mungkin si warung itu tuh memang ada pajaknya sendiri. Gila sih pajak sih emang. Semuanya dipajakin. Bener. Mungkin ya karena biasanya ya banyak lah oknum-oknum yang begitu tuh. Iya Nggak tahu sih. juga. Bener. Tapi Sendangnya gratis kan ya? Itu kan nggak bayar loh. Apa karena Nggak. kita kesubuhan ya belum nyampenya? Gua lupa tuh pas kedatangan yang pertama tuh di tiketing nggak ya? Perasaan juga enggak. Lagian nggak ada tempat tiketnya di perasaan. Enggak deh. Enggak, emang gratis. Jadi sih kalau kata pedagang sih ya, salah satunya kan teman kita kan orang pedagang kan, atau kan. Harga-harga juga emang lagi gila Dim, terutama plastik. Iya, itu mah sebelum dolar naik juga udah naik ya? udah dampak itu waktu itu tuh. Ya, perang itu. Perang. Sebenarnya gue pengen gitu ngebahas rupiah tuh kayak pakar-pakar kita nggak ngerti kan. Iya. Kita cuma lihat Aktual sama hal-hal yang berseliweran di sosmed. Sosmed betul. Ya, kita sih ya berharap penuh lah sama kepemerintahan yang sekarang lagi ngejabat. Cuma kan yang bikin Apa? yang bikin kocak lah. Nah, Ya, yang bikin kocak statement dari petinggi tuh. iya, kok bisa-bisanya bilang orang desa tuh nggak make dolar, padahal kebutuhan pokok sekecil gula aja, kan kita impor. Iya, Impor tuh kan pakai dolar. diimpor pakai dolar. Dari dampak dari situ kan harga-harga impor pada naik. Harga bahan pangan.
Iya, yang impor, Oh, harga-harga iya. yang diimpor ke kita Benar. pada naik ya, terlepas dari pangan aja Iya sih, benar sih. gitu. Banyak juga orang-orang desa menjadi Kayak buruh pabrik. sih buruh pabrik. Iya, buruh pabrik, dan pabrik itu banyaknya impor. Iya, ini apa spare partnya ya? Iya, Part-partnya. part-partnya banyak impor. Berarti kan pasti ada Yung, mana Yung? apa namanya tuh, Bawa sini aja nih, nggak kelihatan di sini. ke Ada pengaruh lah, Iya, pasti pengaruh. lah. Es batunya tambahin lagi ya. Ada pengaruh pasti. Ini juga ada yang lucu juga sih. Emang kan Pak Prabowo ini kan emang lucu kan orangnya Iya. kan. Aduh. Dari semasa kampanye tuh gemoy, goyang-goyang. Sampai ngebahas rupiah anjlok pun masih tetap lucu beliau. Ada statement juga katanya, selama Purbaya masih tersenyum, rupiah aman. Ada yang ngurus keuangan ya. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatir itu. Kalau kalian nggak ya Pak Purbaya kurus sekarang dia. Bener loh. Kurus dia. Kayaknya tuh mumet banget. ya pastilah, pasti ya. Secara gak langsung kan dibebankan kepada beliau itu. Iya bener. Bener lagi. Iya bener. Dibebankan kepada beliau, mau ngelak takut kan. Mau ngelak atasan. Iya kan. Menerima kerjaan. Jadi beban. Nggak jelas. Sebenarnya gue juga awalnya berharap banyak sih sama Pak Purbaya sih, jujur. Ngeliat cara dia inilah nerangin gitunya, cara dia ngomong kayaknya tuh meyakinkan gitu. Pas awal-awal. Pas awal-awal. Nah, ternyata aduh. Ya kan warisan, Pak. Maksudnya tuh warisan kerjaannya ya. Iya sih. Warisan kerjaannya. Ya, mungkin kalau dia udah ngejabat sebelum adanya kisruh-kisruh kan, gitu dia bisa menanggulangi lah secara efektif gitu. Bener sih, apalagi sekarang kehantam perang ya. Nah itu. Tapi yang menyebabkan lah faktor utamanya. Apa tuh? Iya, maksudnya bisa sampai Anjlok. anjlok gitu. Daya beli sih kalau menurut gua. Daya beli pertama tuh sama tingkat produksi dalam negeri. Anjing. Edan. Iyalah, kalau kita produksi dalam negerinya bagus, kita nggak usah impor. Tapi kan masih rancu juga tingkat apa produksinya, apa minat daya belinya, Pak? Itu ada dua tadi, dua hal yang berbeda. Dua-duanya mempengaruhi. Oh iya. Di satu sisi kita nggak bisa produksi barang kudu import, dan juga kalau barang import ya kita malas juga beli, nahan-nahan kan. Iya. Rupiah tuh nggak muter. Anjing kayak yang iya gue, goblok. Ya tapi kan hal-hal kecil gini lah yang emang harus diperhatiin. Nah, sekarang kalau misalkan minat daya beli kita Rendah. ya mungkin produsen-produsen lokal juga bener kan jadi males buat produksi kan. Itu sebenarnya Anda ini paham guys. Anjir. Usaha makro. Anjir. Oke, yang bener gak ya? Anjir jadi politik. Kemana depan gitu. Fuck. I love you Prabowo. Tapi nggak apa-apa sih. Emang kritik kan perlu kan. Kalau tujuannya untuk membangun. Bangun. Dan nggak ada tendensi buat apa menghina, Oh enggak. ngejelek-jelekin, enggak kan? Emang udah jelek kan? Iya dong. Iya, kalau bagus mah nggak bakal kita kritik. Betul. Yang Kadang- kritik tuh yang kurang bagusnya. Iya. Yang bagus-bagusnya ya kita nikmatin lah. Iya, kita sebagai apresiasi. rakyat. Apa sih yang bagusnya? MBG
buat ya Tetap jalan. jalan. Itu emang sih dinikmati. Sama kepala BGN. Anjing tadinya kurus itu, Dim. Kan ada ya, ini fotonya lucu. Gue lihat di internet, ntar gue tampilin. Jadi awalnya si kepala BGN itu kan kurus. Sekarang gemuk. Pak Purbaya tadinya gemuk, kurus. Ya berarti menandakan beliau berkompeten, Pak. Badan Gizi Nasional. Iya juga sih. Iya berarti benar bergizi. Bener sih, Apa bener sih. Iya juga sih. Iya, apa yang dia kelola tuh benar-benar bergizi. Benar. Iya juga ya. Iya. Berarti apa yang dikerjain Pak Purbaya itu bikin pusing ya? Aduh, iya. Iya kan? Orang pusing kan stres, boro-boro nafsu makan, Pak. Buset. Nah, harusnya collab. Iya, nggak Iya, boleh iya. keuangan sama kepala BGN nih. Iya bener tuh, cakep tuh. Coba Pak Prabowo tolong diunikan ini Dimas nih sarannya nih. Coba. Jadi Kalau MBG X Menku. Nah, Menkeu. Nanti makan siangnya apa? Kalkulator. Sama ini apa namanya tuh? Kalau lupa lagi. Apaan? Apa ya? Kalau Ambat. kalau jurusan akuntansi. Iya. Pusing, Dim. Iya. Pusing. Pernah ya mengalami ya, Pak? 8 tahun saya, Pak, di akuntansi, Pak. Sekelas kantor loh itu. Iya, iya. Puyeng. Basic nggak ada. Basic teknik. Iya maksudnya akuntansi. Iya, basic nggak ada gua. Ya Allah. Puyeng, apalagi ini ngurus negara nih. Iya lepas. Sekelas negara yang memang udah banyak. Banyak bayarin. Utang. Katanya sih gara-gara Pak Jokowi, Dim. Emang. Ini maksudnya MBG tuh idenya Pak Jokowi. Oh, iya. Bukan utangnya loh ya, utangnya ada juga. Iya, semua ya kalau melihat dari data selewat ya, dari semua presiden juga Punya utang. meninggalkan utang, cuma kan beda-beda nominal aja. Terus sama apa tuh? Apa sih itu ya sebutannya ya? Apa? Infrastruktur. Bukan, kalau rupiah zaman dulu misalkan 1.000 itu gede, sekarang Kurs. bukan. Konversi. Nah, apa? Konversi. Bukan. Terus. Inflasi. Nah, beda inflasinya gitu, beda apa nilainya Ada kan. nilai tukarnya ya. Nah, beda nilai itu. Tapi sebenarnya bisa ditekan, Dim. Kenapa misalkan sekarang 15.000 cuma bisa dapat uduk sama gorengan? Nah. Kalau dulu udah makan mewah. Nah, itu tuh. Nah, itu karena benar ya, jawabannya inflasi. Inflasi, kan? Karena kita nggak bisa nekan inflasi. Kalau bisa ditekan, harganya ya sama aja sih, stabil. Stabil. Misalkan $1 sama dengan 1.000. Ya udah aja 1.000 terus. Ya tapi jumlah penduduk bisa nggak, Pak? Masuk dah kata gue. Masuk. Karena Masuk. Tapi ya berarti nggak balance. Nah, itu kan. Penduduknya nggak produktif. Nah, jadi konsumtif. Konsumtif. Bener. Ngaruh. Iya, itu kan. Itu mah urusan petinggi lah. Iya, kita mah cuma bisa ngomong aja. Iya, apa namanya? Punya pendapat doang lah. Tahu Iya. benar. Tahu nggak bener. Enggak sih, nggak bener sih. Ya, tapi kan kita ngerasain, Pak. Nah, itu ini POV dari masyarakat, Iya. rakyat yang rasain lah. Iya. Gitu. Yang nggak usah jauh-jauh ke masa orang-orang tua kita dulu lah. Ke kita aja. Dulu pas SD. Uduk tuh masih bisa beli 1.000 tuh di sini. Iya. Di Mbak, ya kan enak Di tuh SD, gitu. enak. Iya kan. 1.000. Sekarang goceng aja Oh, masih ada atau jarang. di sini masih ada di sini. Tapi Iya. nggak pakai telur. Uduk sama tempe doang. Bener. Sama bihun. Sama bihun. Karbo terus.
Iya ya, nah itu. Nah dulu kan rupiahnya berapa? Ya, Dulu tuh kalau nggak salah 7.000 dulu. Oh, $1 tuh. bukannya udah 14? Belum ya 12 apa? Enggak. Belum ya. Belum paham sih. Nggak nyampe 10.000. Belum ya. Belum. Nah itu salah satu inilah apa prestasi Presiden Habibie, Dim. Bisa neken sampai Dulu mau 20.000, Dim. iya pas diwarisin kan. Gejolak krisis moneter. Kita kan terus coba ada orang kayak Pak Habibie lagi ya. Iya. Ya sekarang kan banyak juga tuh yang beredar tuh statement-statement beliau pas diwawancara sama Mata Najwa. Oh iya gue lihat itu yang pesawat. Ya. Nah harusnya tuh dicontoh tuh sama Pak Prabowo tuh. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Bener. Rela apa? Mengalah. Dalam tanda kutip ya. Karena emang Pak Habibie kan emang bidangnya kan di pesawat. Dia mungkin punya visi pengen bikin pesawat buatan negeri, ntar bisa dijual ke luar. Ataupun bisa kita pakai lah yang layak gitu kan. Benar. Nah bisa menurunkan egonya buat kita sebut aja proyek kan. Ya proyek lah. Iya, sebut proyek pesawat terbang itu demi rakyat loh statementnya. Gokil sih itu. Set merinding ya. Nah sekarang MBG mending ngotot banget MBG. 1 triliun loh sehari. Biayanya. Seluruh Indonesia. Jadi ngeri. Dia nggak yang nggak muter lah. Iya bener. Dia nggak muter kan bukan bukan sistem pasar itu mah. Tapi harusnya bisa muter juga sih. Karena kan ini kalau bener ya. Iya. Soalnya kan itu beli bahan-bahannya harusnya ya. Baiknya bukan harusnya baiknya. Iya, baiknya ke pasar. Iya, Ke pasar di lokal lah. Iya. Atau langsung ke petani-petani kalau bisa tuh beli bahan-bahannya. Cuma sekarang tahu sendiri boro-boro mau beli ke petani di Melahan aja nggak ada dia. Jadi Peru. jadi pabrik. Jadi IKN walaupun gak jadi. Itu sih. Kocak sih ada. Udah diputusin lagi ya? Udah 17-an di sono kan. MK kan. MK. Putusan MK. Nunggu ini sih, kalau putusan MK mah nunggu perpres lah. Jadi selama belum ada peraturan presiden, belum sah. Jadi ibu kota masih Jakarta. Gitu. Cuma berani nggak nih Pak Prabowo nih? Pindahin ya. Iya. Lagi udah berapa persennya juga kita nggak tahu kan, nggak terbuka gitu. Nggak terbuka. Dan gua kan pernah ke Kalimantan Timur kan, gua ke Bontang kan. Kalau ke Bontang tuh turun pesawatnya di Samarinda. Iya. Jadi di Samarinda tuh kelihatan di si IKN tuh. Oh pas lagi di atas dari pesawat. Oh ini IKN emang sepi sih. Ada lah 2 mobil mah ada 2 mah. Segede itu ya. Ada 2 guruntul gue bilang. Sepi. Siapa yang mau diem di situ anjir? Gue jadi Bontang sepi. Bontang tuh kota lama kan. Iya. Udah lama. Ya udah inilah udah berkembang. Iya. Masih sepi. Apalagi nih IKN. Mana jauh lagi? Jauh Dim. Iya. IKN. Abis dari bandara tuh jauh lagi. Oh dari Samarinda tuh, Samarinda atau Balikpapan lah. Bisa tuh dua-duanya. Sekitar 4-6 jam itu. Kayak dari sini ke Semarang kemarin. Iya, 6 jam. 6 jam tuh jalannya gini lagi. Tapi udah ini. Infrastrukturnya. Sekelas Dufan sih itu. Gujuk. Cir. 4 jam apa? 4 jam atau 6 jam gitu, lupa gue. Iya, yang terbaik lah. Dimana aja juga ibu kota mah tetap jalan kan ya. Gini-gini aja. Nggak berubah-berubah juga.
Gue menunggu ini sini siapa nih ya, atau gebrakan apa yang diambil sama Pak Saudi itu dari gebrakan sih. Yang mana? Iya, orang desa nggak pakai dolar tuh. Tuh bingung gue kenapa bisa ngasal gitu sih Pak. Ampun. Kan pinter ya Pak Prabowo tuh ya. Pinter lulusan luar negeri dia. Jenderal. Nah iya. Yang kata sama mertuanya kan. Kan jenderal pinter, maksudnya pinter dia. Pinter Pak Prabowo. Kok bisa-bisanya punya statement yang begitu. Jadi gue mikir juga, pantas menterinya ngasal. Kalau bikin statement tuh. Iya, atasnya juga begitu. Ya, tapi bagus sih berani berstatement. Iya sih, ya tapi daripada ditanya nggak tahu ya. iya, udah tahu mana saya. Ditanya nggak tahu. Mending jawab aja, salah juga nggak apa-apa ya. Iya, tapi kan nanti bisa kita koreksi, kritik lah. Iya benar-benar. Menurut lu kalau yang gitu-gitu ngedenger suara kita nggak sih, Dim? Maksudnya ya bukan kita doang ya, ngedenger suara masyarakat nggak sih? Ya kalau secara langsung sih, asumsi ya ini menurut gue pribadi, kalau nggak viral banget mah enggak. Kalau buat di zaman sekarang. Itu kayak Pak Deddy tuh. Kalau nggak viral banget enggak. Ya tapi kan itu tugasnya ada DPR, DPD. Oh iya ya. Iya, Dewan Perwakilan Rakyat. Harusnya mewakili dan dia pun harusnya ngerasain dong. Ya dia mah kan udah enak. Dia wakil tapi lebih kaya dari rakyat. Goblok anjir. Dimana-mana kan yang menang kan yang jadinya ya. Ya iya. Itu kan presiden sama wakil. Ya, wakil kan di bawahnya presiden. Kan wakil rakyat masa melawan rakyat. Tidak mewakili. Tidak mewakili. Kocak sih bener. Tapi ada sih beberapa. Ada banyak. Ada beberapa yang memang benar-benar mengaspirasikan suara-suara yang dirasain sama rakyat. Iya benar. Cuma nggak didengar sama teman-temannya. Cuma ya gitu kan. Nggak didengar sama teman-temannya. Kalah voting terus. Kalah. Nah itu salah satu kelemahan negara demokrasi di. Yang benar kalah sama yang banyak. Kalau negara demokrasi itu. Ya iya. Benar, apalagi nah itu tuh gue punya statement sih dulu dari leader DPI Tang. Dari leader gue tuh. Makanya buat pemilu tuh masih rancu sih. Karena sebagus apapun kalau misalkan dia udah mendeklarasikan sendiri gitu, apa nyalonin gitu. Nah itu tuh udah pasti ada ambisi tuh di situ. Gitu. Makanya bingung mau milih sama siapa aja Sama bebasin aja, pasti sama aja, pasti ada ambisi. Ada ambisi. Kecuali ada orang bengong dilihat sama rakyat gitu. Wah, ini berkompeten nih. Ada Dim yang gitu Dim. Orang bengong ada dicalonin. Tahu sendiri 10 tahun kemarin. Itu orang bengong kan? Kan dicalonin Dim. Orang bengong loh Dim. Enggak dong, tapi kan dia udah ada idenya apa? Spekulasinya masuk coba ke gorong-gorong, bengong dari mana? Ya itu dia, itu kan disuruh Dim. Guru gue yakin itu. Ini bakal gue ke depan nih. Itu gimana? Makanya kan ditanya nggak tahu loh, jahilnya saya. Ada inilah hasilnya. Nah mungkin ya ini mungkin atau harapan gue lah ini. Harapan gue ya. Ketika nih para senior ini udah pada mati lah. Kasarnya ya, mungkin generasi karirnya. Enggak orangnya. Orangnya udah pada mati. Bisa jadi bener lah gitu. Ya, berarti buat generasi baru, generasi penerus beban sih ini sebenarnya. Iya, tapi deh kalau si siklusnya masih gini-gini aja, sama aja ya. Masih sama aja sih. Kalau siklusnya ya sebenarnya yang muncul kemarin juga generasi baru, Pak. Yang mana? Ya itu yang 10 tahun.
Nah, di apa namanya? Di kampungnya lah gitu. Pas waktu ngejabat juga kan baru itu. Di Oslo. Iya. Ya makanya di generasi yang sekarang lah. Gue juga punya opini liar gue. Gimana tuh? Jadi yang sekarang ini masih begini aja karena ada campur tangan beliau juga, Dim. Masih nggak diem, Dim. Jelas kan konspirasi itu. Wakilnya. Ya gini-gini aja. Ya itu juga sih gebrakan yang menurut gua amazing sih. Kebaca tuh pas waktu posisi oposisi itu kan. Terus tiba-tiba masuk kabinet. Nah, itu sih dengan statement ya masuk statement yang masuk di akal dan di nalar lah. Mengalah untuk menang doang lah intinya gitu kan. Nah, demi rakyat lah. Demi sama-sama membangun. Benar. Iya kan? Oke. Di sininya. Nah, ternyata lagiannya bingung juga kemarin Pilpres gak ada pilihan, Lim. Hah? Gak ada pilihan. Iya sih. Bener. Gila sih itu. Ya, tapi kalau dilihat pas masa jabatannya ya, waktu ngejabat di ibu kota, ya lumayan sih bos. Lu kan gak diam di situ, lu cuma lihat dari media. Nah betul sih itu sih. Iya. Ahok sih yang bagus katanya. Yeah. Ada temen gua, si Ridwan, orang Matraman. Ya emang kalau diakuin sama kayak hampir sama kayak KDM. Cuma Ahok nggak konten kali. Iya. Cuma nggak ketahuan. Nggak kelihatan. Cuma nggak kelihatan. Sama apa namanya itu tegas lah. Kalau misalkan salah, salah gitu kan. Bener. Gitu. Mau dikriminalisasi aja tuh kemarin tuh. Cuma ya keceletot juga. Blunder juga. Ya sih blunder, terlalu berani. Ya iyalah. Ya orang kita nggak tahu suara di bawah tuh gimana. Apakah sama atau enggak yang dengan yang dia khawatirkan gitu. Menurut gua dia terlalu parno. Ngerti nggak? Parnonya? Parnonya suara-suara di bawah tuh memikirkan apa yang dia pikirin gitu loh. Ngerti gua. Maksudnya suara apa namanya si yang mau milih tuh pada mikirin ke situ. Ke statement itu. Padahal kan belum tentu juga. Iya sih. Iya, bahkan ada yang mungkin yang udah memasrahkan lah. Gitu, memasrahkan atau udah legowo, ya kita coba aja dulu walaupun berbeda kasarnya gitu kan. Nah, bahkan gue pribadi sih makanya gue bisa mikir gitu, tapi emang bukan suara gue juga kan. Iya, beda gitu. Tapi gue mikir tuh pas dia blunder itu tuh, kok dia ngomong gitu, orang gue aja nggak kepikiran bahwa apa namanya bahwa ya nggak boleh lah kalau misalkan dipimpin sama yang berbeda gitu. Ya kepikiran kan pas muncul ya karena dia blunder. Gak kepikiran malah bilang begitu. Blunder sih itu benar. Blunder fatal. Kayaknya gue juga gak cocok jadi pejabat publik, ini gak cocok tuh. Kagak tertaring dulu ya? Iya. Tapi bisa juga sih gini. Oh itu kan orang-orang yang sekarang yang ngejabat kan ya, mungkin ya bener blunder. Blundernya yang disorot. Nah kalau gue kan blunder siapa tau bener nih yang disorot. Ngarep ini. Ngarep. Gak ada. Itu apa udah manusiawi sih, satu kesalahan itu yang pasti dilihat. Iya sih benar. Alam. Benar. Satu kesalahan lupa tuh 1000 kebaikan yang udah pernah dilakukan atau didapat. Ya balik lagi manusiawi itu. Tebak.
Apalagi udah media zaman sekarang, ngarep bener baik yang disorot. Kecuali kalau kita punya media sendiri bisa. Baik semua udah isinya. Pak Deddy. Tapi Pak Deddy gokil loh. Apa Gua tuh? tadi kan gue nggak buka-buka ini kan, YouTube-nya Promise kan, iseng. Tadi gue nggak bisa buka YouTube Studio, Dim. Apa dua akun ya? Dua akun. Tadinya kan 3. Ternyata 3. Yang satu udah nge. Di take out gue. Anjir. Gak bisa tuh, ya udah gue lihat YouTube-nya, bukan YouTube Studio, lihat akun YouTube-nya. Lihat-lihat ini kan gue subscription tuh. Yang di subscribe-nya kan. Yang di-subscribe sama channel yang kita pegang. Pas lihat-lihat lah. Ada channel Lembur Pakuan Channel. Oke, banyak KDM ya channelnya ya. Memang punya dia? Centang, Dim. Ya kan belum tentu juga. Punya dia. Punya dia. Nggak tahu ya maksudnya, tapi nggak bahas soal Pak Deddy. Buzzer. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi wajar juga sih, kan Pak Deddy tuh pernah bilang ya, kalau KDM ini berhasil mangkas biaya bukan promosi ya. Media, mangkas biaya media. Media buat pemerintah. Sampai lebih dari setengah lah. Miliar. Oh, miliar, iya. 5 miliar jadi 2 miliar apa 3 miliar gitu lah. Malah nol kan? Enggak, Dim. Oh, enggak. Masih ada tetap. Masih ada. Cuma angkasnya ya jauh. Iya, signifikan lah. Signifikan ya. Per tadi tuh gua baru ternyata ya jatuh larinya ke media-media punya pribadi. Gitu. Jadi nggak ada tuh bayar orang buat misalkan dokumentasi kebijakan gitu. Kalau sekarang kan ada di IG-nya beliau kan. Iya, dan ya kan kalau dari statementnya memang nggak diterima kan? Apa tuh? Ya si itunya malah emang dipangkas jadinya. Oh iya. Berarti emang sukarela kan? Sukarela. Iya. Bagus. Keren sih. Ya beliau inilah sadar lah. Maksudnya beliau kan brandnya kan besar kan. Seorang Deddy Mulyadi itu. Iya. Dan juga nanti bakal banyak dilihat sama orang-orang kan. Jadi tanpa perlu sewa sana sini. Iya, tapi cuma kan plus minus. Ya minusnya ya itu, jadi dikiranya konten mulu. Iya, netral enggak? Ya enggak lah. Enggak lah. Itu. Ya, tapi bisa netral sih. Kalau? Tapi yang milih beliau juga sih ya. Ya iyalah. Ya tapi ya nggak jauh beda sih. Dan sekarang juga top media juga punya mereka juga. Iya. Tapi ada, maksudnya gua kan follow dari Mulyadi di Instagram kan. Ya, beliau tuh rajin banget klarifikasi. Jadi maksudnya kritik-kritik tuh tetap ditampilin di medianya. Tapi endingnya adalah di klarifikasi sih tetap. Iya. Cuma nggak nutup mata gitu. Ada kok, banyak kok yang kritik. Iya. Cuma beliau jelasin lagi, gue tuh melakukan ini karena ini loh. Betul. Ya, dia lempar lagi situ. Iya, ya salah satu contohnya juga bisa langsung ngedirect juga. Ya. Ngedirect juga kayak misal waktu jalan jelek tuh ada ibu-ibu jalan di pinggir irigasi jelek. Langsung bagus. Bukan, maksudnya Pak Deddy juga bilang itu bukan wewenangnya provinsi. Bukan jalan provinsi. Iya, ini langsung tuh ditujuin kan sama beliau. Ini wewenangnya begini. Nah itu kan pasti langsung ngegebeg lah. Iya, langsung ke notice ya. Notice. Dicolek lah kalau kata Facebook yang mana. Iya, bener colek aja, itu bener colek. Nah, ini udah berapa menit nih, ntar. 36. Udahlah politikannya. Iya, cukup lah. Kata-kata hari ini, apa yang terlihat belum tentu itu yang benar. Asik. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye.